Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-20 dari 75 topik. Tindak pidana pasar modal, bagian ketiga. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 91, setiap pihak dilarang melakukan baik secara langsung atau tidak langsung menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kegiatan pasar, atau harga efek di bursa efek. Rumusan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal pasal ini menjelaskan bahwa gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, antara lain, a. melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, atau b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, di mana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Manipulasi dilakukan untuk mempengaruhi harga sehingga yang melakukan manipulasi dapat memperoleh pasar yang lebih menguntungkan. Kesalahan semacam ini mendorong pihak lain melakukan tindakan jual atau beli suatu efek pada tingkat harga yang diinginkan manipulator. Kegiatan manipulasi pasar dapat berupa pola, a. false information, yaitu dengan menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek. Menyebarkan rumor bahwa emiten A akan dilikuidasi. Pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam di bursa. B. Misinformation dengan cara menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap, menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah. Selanjutnya, M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya mengemukakan beberapa kegiatan sebagai manipulasi pasar, yaitu a. marking the close, yaitu merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. B. painting the tape, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek yang lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya kegiatan ini mempunyai kemiripan dengan making the close, namun dapat dilakukan setiap saat. C. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi. D. Concerning the market, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara short selling, yaitu menjual efek di mana pihak penjual belum memiliki efeknya. Bursa efek mempunyai ketentuan bahwa jangka waktu penyelesaian transaksi penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga setelah transaksi. Jika hal ini tidak terlaksana, maka yang bersangkutan harus membeli efek di pasar tunai dengan harga yang lebih tinggi dari pasar regular. Tuan A dapat membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual gagal serah efek dan terpaksa membeli di pasar tunai yang dikuasai oleh Tuan A. Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manajer dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut. Contoh, A, B, C dan D membentuk suatu kelompok investor dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menyerahkan pengelolaan dana itu pada broker X. Kemudian, X menggunakannya untuk membeli saham PT Y yang kurang aktif diperdagangkan dan harga rendah, misal Rp1.000, atau statis. Broker X kemudian menjual saham PT Y kepada kelompok A, B, C dan D. Hal ini akan mengakibatkan frekuensi perdagangan saham PT Y yang mengakibatkan terbentuknya harga yang lebih tinggi, misal Rp1.200, dan akan semakin tinggi. Setelah harga terbentuk, barulah kelompok investor melalui broker X menjual saham PT Y kepada pihak lain di luar kelompok tersebut. F. Wash sales. Order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama di mana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar di mana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya. G. Perdagangan orang dalam, atau insider trading. Insider trading merupakan bentuk perdagangan orang dalam. Bentuk ini secara teknis terdiri dari, pertama pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position, dan kedua yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama,
atau fiduciary position, atau dikenal dengan tipis. Itulah topik ke-20 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.